Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah materi fikih bab 2, yaitu puasa. Yang mana pada bab ini akan Bapak jadikan dua video pembelajaran. Karena materinya yang sangat banyak, dan ini adalah materi yang sangat wajib kalian pahami, bukan hanya karena kalian sebagai siswa, namun juga wajib kalian pahami karena kalian adalah umat muslim. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, marilah bersama-sama kita memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, ketentuan puasa. Yang pertama, macam-macam puasa. Di buku kalian dijelaskan ada 4 macam puasa. Yang pertama puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa yang diharamkan. Yang kedua, yaitu syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa ada 4. Yang pertama, Islam, mumayyiz, suci, dan bukan pada hari yang diharamkan berpuasa. Yang ketiga, yaitu rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama, niat. Dan yang kedua, meninggalkan segala sesuatu dari terbitnya fajar hingga waktu berbuka. Sunnah-sunnah berpuasa. Sunnah-sunnah berpuasa yang perlu Bapak perkuat adalah 2 hal. Yang pertama, mengakhirkan waktu sahur. Yang kedua, mempercepat waktu berbuka. Mempercepat waktu berbuka, yaitu ketika sudah berbuka, kalian lantas langsung berbuka. Dan yang pertama, yaitu mengakhirkan waktu sahur, yang mana sahur ketika mendekati waktu imsak, bukan ketika waktu imsak. Selanjutnya, yaitu hal-hal yang makruh selama berpuasa. Yang pertama, yaitu terlalu dalam dan berlebihan dalam kumur-kumur atau istinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung. Lalu, puasa wisol, yaitu menyambung puasa selama 2 hari tanpa diselingi makan atau minum sama sekali. Mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan, walaupun tidak masuk ke dalam kerongkongan. Ya. Jadi kalau misalnya yang membuat masakan adalah ibu kalian, maka kalian tidak wajib untuk mencicipinya, melainkan ibu saja sudah cukup. Selanjutnya yaitu bermalas-malasan atau terlalu banyak tidur tanpa ada kebutuhan. Nah ini memakai dalil tidurnya orang puasa adalah ibadah. Nah ini tidak boleh ya. Hal ini adalah makruh dilakukan ketika berpuasa. Terlebih lagi itu pada puasa Ramadan. Lalu berlebih-lebihan dan menghabiskan waktu dalam perkara yang mubah dan tidak bermanfaat. Nah ini juga makruh dilakukan. Karena apa nak? Orang yang berpuasa itu hal-hal yang dilakukan ibadahnya bisa dilipat gandakan pahalanya. Ya, jadi manfaatkanlah pada saat kalian berpuasa, entah itu puasa sunnah ataupun puasa wajib, lebih baik waktu kalian itu dimanfaatkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama sudah pasti itu makan dan minum dengan sengaja. Selanjutnya yaitu muntah dengan sengaja, keluarnya darah atau haid bagi perempuan, menjadi gila atau pingsan, keluar agama Islam yaitu murtad, berniat untuk berbuka. Nah, ini ketika kalian melakukan ada terbesit niat untuk berbuka, nah ini juga bisa dipertanyakan bagaimana faktor fungsinya ibadah puasa kalian. Selanjutnya itu merokok. Nah, ini kebanyakan orang berkata bahwa merokok tidak membatalkan puasa. Salah. Merokok membatalkan puasa. Ya. Baik. Selanjutnya beberapa kesalahpahaman tentang bab fikih puasa. Yang pertama yaitu Bapak ingin menegaskan tentang niat. Niat puasa itu tidak perlu dilafadzkan, karena niat adalah amalan hati. Nabi SAW juga tidak pernah mengajarkan lafal niat puasa. Menetapkan itikad di dalam hati bahwa esok hari akan berpuasa, nah ini adalah niat yang sah. Enak ya? Karena sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niat. Namun niat letaknya di dalam hati. Niat tidak cukup di lisan, bahkan tidak disyaratkan melafadzkan niat. Sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa buku fikih yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Salah satunya yaitu Al-Iqna mengenai masalah niat. Ya, memakai niat puasa dengan lafadz nawaitu shauma ghadin ya. Sebenarnya untuk puasa esok ini tidak ada dalil yang mendukung untuk lafadznya nak. Ya. Jadi masalah lafadz niat tidak terdapat
di dalam yang sahih ataupun dalil yang kuat. Ya, jadi kalian yang baru memahami kalau nawaitu shauma ghadin ini diganti dengan amalan niat yang Bapak pahami atau yang Bapak jelaskan ini. Nah, semoga kalian bisa paham ya kenapa lafaz tersebut tidak Bapak gunakan. Selanjutnya itu hadis tentang orang yang tidur adalah ibadah. Nah, ini hadis yang lemah, nak. Tidur memang perkara yang mubah, boleh, ya. Tapi jangan sampai tidur yang bernilainya ibadah ini kalian langsungkan dari sahur hingga berbuka. Nah, ini yang menjadikan ini bisa menjadi makruh. Selanjutnya hadis berbukalah dengan yang manis. Nah, ini pernyataan yang tersebar di tengah-tengah masyarakat atau khalayak umum. Nah, ini bukanlah hadis, ya. Semoga kalian paham. Nah, yang keempat dan terakhir yaitu mendahulukan berbuka dengan makanan yang manis. Nah, ini ketika tidak ada yang kurma. Nah, ini bukan lagi akan tetapi memakai dengan air putih, ya. Ini sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, berbuka dengan makanan manis ini adalah sebagai tambahan sehingga tetap dapat manfaat yaitu faedah makanan manis yaitu untuk menguatkan fisik. Wallahu taala alam. Baik, selanjutnya yaitu puasa Ramadan, ya. Di sini dijelaskan yang paling pertama yaitu cara menentukan awal dan akhir Ramadan. Ada dua cara yang para ulama tidak khilaf atau tidak ada khilaf di antara mereka, yaitu tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama yaitu dengan ru'yah hilal. Jadi melihat hilal seperti yang dijelaskan di buku kalian, yaitu melihat bulan sabit dengan mata kepala sendiri. Ya. Yang kedua yaitu menggenapkan Sya'ban 30 hari apabila hilal tadi tidak tampak. Nah, ini dua cara yang para ulama tidak ada khilaf di antara mereka. Untuk selanjutnya yaitu ada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ada 4. Yang pertama yaitu Islam, balik, belakal, dan melaksanakan puasa. Selanjutnya itu orang yang diperbolehkan tidak puasa Ramadan. Itu ada orang sakit, musafir, orang yang dalam bepergian jauh. Yang ketiga itu orang yang sudah tua. Nah, tua di sini yaitu usia lanjut. Jadi karena memang usianya sudah renta, orang tua kalian atau mbah kalian, nah ini boleh. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, selanjutnya yaitu perempuan yang sedang hamil dan menyusui anak. Ya. Jadi kalau ada ibu kalian yang hamil atau kakak atau tante kalian yang hamil, nah ini boleh tinggalkan puasa. Ya. Lalu selanjutnya yaitu ketentuan hukum bagi orang yang meninggalkan puasa. Nah, jadi orang-orang yang tadi diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan, ada beberapa hukum tentang mereka. Yang pertama, jadi orang yang meninggalkan puasa lalu mengkodok puasanya di hari lain, dijelaskan di halaman 25. Yang pertama yaitu orang yang meninggalkan puasa karena sakit. Ya. Orang yang meninggalkan puasa karena sakit, meninggalkan puasa karena jauh, nah ini wajib mengkodok. Lalu orang yang membayar fidyah tidak wajib mengkodok puasanya. Nah, ini contohnya orang yang sudah tua dan renta sehingga tidak sanggup baginya untuk berpuasa. Lalu selanjutnya yaitu seorang ibu, ya, perempuan yang menyusui ataupun hamil karena takut anaknya kelaparan ataupun takut anaknya kurang nutrisi. Nah, ini wajib mengkodok puasa dan wajib juga membayar fidyah. Dan terakhir yaitu wajib mengkodok puasa dan wajib membayar kafarat, yaitu ini bagi suami istri, ya. Tentunya bisa kalian baca di halaman 20. Nah, Allah a'lam. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang Bapak ambil di sini yaitu makna puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan asyam atau saum. Secara bahasa artinya siam artinya yaitu adalah imsak, ya, yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah, asyam artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan dan minum serta pembatal puasa lainnya dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kesimpulan yang Bapak ambil yaitu hikmah dicarikannya puasa adalah yang pertama, puasa adalah wasilah untuk mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa membuat orang merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah nikmat lapar, ya. Mendidik manusia dan mengendalikan keinginan serta sabar dalam menahan diri. Puasa menahan laju godaan setan. Ini juga puasa menimbulkan rasa iba dan sayang kepada orang yang
tidak punya. Sehingga kalian yang biasanya berkecukupan mengerti bagaimana keadaannya kira-kira orang yang tidak punya. Terakhir, yaitu puasa membersihkan badan dari elemen-elemen yang tidak baik dan membuat badan lebih sehat. Nah iya, secara ilmu kesehatan pun puasa ini juga ibarat katanya itu mengistirahatkan organ tubuh bagian dalam kita sehingga bisa berfungsi lebih baik. Allah taala alam. Baiklah, alhamdulillah Bapak cukupkan. Bapak akhiri dengan jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan yang baik dan membalas kalian dengan segala kebaikan yang berlimpah. Ingat nak, membuka buku juga penting. Kalian bukanlah pajangan. Karena online lalu lantas kalian membaca atau mengambil semuanya dari Google. Ingat nak, buku yang kalian pegang itu adalah hasil jerih payah perjuangan orang tua kalian mencari nafkah nak. Dibuka, dipahami, diambil yang penting. Sama, video pembelajaran kali ini juga kalian catat. Kalian ambil yang penting, ya. Semoga Allah mudahkan bagi kalian. Bapak akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.